Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Computerman dengan saya Fadi. Pada video pertama ini saya akan jelaskan tentang apa itu komputer dan bagaimana komputer bisa berjalan dan apa saja komponennya yang bisa menjalankan komputer. Jadi sini ada penampakan komputer dan laptop. Oke, di dalam laptop dan komputer ini terdapat mesin-mesin yang terintegrasi antara satu dan yang lainnya ya. Maksudnya itu saling terhubung dalam satu motherboard. Oke. Di sini ada penampakan motherboard. Jadi apa ya? Jadi motherboard adalah papan sirkuit dalam komputer. Nah, di kursor ini ada tempat untuk menaruh prosesor. Jadi apa itu prosesor nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini ada tempat untuk menaruh memori. Di sini ada untuk SATA, hard disk. Di sini untuk VGA. Dan sini kalian sudah tahu ya untuk komputer yang bisa kalian lihat untuk USB, mouse, monitor dan lain-lain ya. Oke, papan sirkuit ini adalah gimana ya menjelaskannya? Ini adalah komponen utama dari komputer. Jadi semua terhubung dalam papan sirkuit ini. Oke. Nah, ini adalah penampakan hard disk. Jadi apa itu hard disk? Buat kalian yang belum tahu, hard disk itu untuk penyimpanan data. Jadi bisa dilihat sini. Oke. Nah, di sini adalah hard disk saya, drive C dan D. Jadi untuk menaruh data-data kalian atau barang-barang kalian berupa video, game atau yang lainnya, di sini ada media penyimpanannya. Jadi hard disk itu ada variasi ya, ada 128 GB, 250 GB, 1 tera dan lain-lain ya. Jadi tergantung berapa besar penyimpanan yang kalian punya. Jadi kalau untuk 1 tera, jadi kalian bisa menyimpan data sebanyak itu. Oke, sekarang hard disk sudah berkembang di tahun 2020 sekarang sudah ada yang namanya solid SATA driver ya, atau SSD. Kalian pasti sudah pernah dengar. Nah, ini ada penampakan SSD. Jadi SSD ini boleh bisa dibilang lebih cepat untuk pemrosesan data dan pengkopian datanya ya. Dan harganya sekarang masih sangat mahal. Oke. Nah, ini ada penampakan memori. Untuk kalian yang belum tahu apa itu memori, biasa disebut penyimpanan sementara ya. Jadi saya akan menjelaskan dengan contoh. Oke, task manager, open source. Nah ini adalah aplikasi yang sedang jalan di komputer saya. Nah, tiap aplikasi ini punya resource atau sumber yang digunakan dan disimpan pada memori. Jadi sekarang memori saya menggunakan 37%. Digunakan 37% jadi untuk semua aplikasi ini. Nah, ini sebanyak 4,5 GB. Jadi memori saya sekarang ini ada 12 GB. Boleh dilihat. Saya sudah punya ininya. Nah, sekarang saya ini ada 12 GB. Jadi yang digunakan 4,5 GB. Apa yang terjadi kalau aplikasi yang sangat berat digunakan atau aplikasi-aplikasi besar yang digunakan lebih kapasitas 12 GB, jadi komputer akan lemot dan tidak bisa, sangat lambat ya jalannya. Nah, itu kenapa komputer kalian atau laptop kalian jadi lambat. Kalian bisa menambahkan memori karena memori bisa di-upgrade di komputer. Oke. Nah, ini adalah sejarah memori. Nah, ini pada tahun 96 DDR pertama memori yang digunakan. Sekarang sudah berkembang.
DDR2, DDR3 sampai sekarang DDR4 yang paling canggih ya. DDR5 sekarang mungkin sudah saya baca-baca juga sudah keluar, cuman masih jarang mesin-mesin yang menggunakan DDR5. Tapi sekarang masih DDR4 yang canggih digunakan zaman sekarang. Oke. Nah, ini adalah penampakan kipas prosesor. Yang di sini adalah di dalamnya ada prosesor. Jadi penampakannya ada di sini. Chip sangat kecil ya. Jadi prosesor ini fungsinya untuk memproses data. Jadi kecepatan beberapa gigabyte per second prosesor ini. Nah, ini adalah bisa dibilang otaknya komputer ya untuk menghitung. Jadi dengan tanpa ini komputer akan sangat lambat menghitung. Oke, di sini ada sejarah prosesor. Oke. Oke, di sini ada prosesor Intel dan AMD. Ini dua perusahaan yang bersaing ya. Jadi tahun 96 Pentium pertama itu dirilis oleh Intel. Saya menggunakan Intel ya ketimbang AMD. Cuman AMD juga bagus untuk gaming, juga bagus AMD. Tapi saya lebih suka menggunakan Intel. Jadi tahun 96 Intel pertama dibuat. Saya dulu komputer pertama saya yang digunakan dulu Intel Pentium 4 baru keluar sekitar tahun 2001 ya. Intel Pentium 4 dulu baru pertama kali keluar dengan kecepatan 1,3 GHz. Jadi kecepatan untuk menghitungnya ini dalam ini ya bentuk gigahertz. Jadi dulu untuk Pentium 3 mereka masih menggunakan MHz megahertz. Ini bisa dibayangkan ya, dulu komputer dulu sangat lambat, nggak secepat sekarang ini. Karena makin tahun perusahaan ini berdua bersaing untuk menciptakan prosesor yang lebih canggih, dan sampai sekarang ini yang masih digunakan adalah Intel Core i series i9 i9 ya udah keluar, cuman saya masih jarang melihat mesin yang menggunakan Core i9. Sekarang Core i7 yang masih sering digunakan mesin-mesin zaman sekarang. Core i9 juga sudah keluar, cuma saya masih belum melihat mesin yang digunakannya secara langsung dan bagaimana kehebatannya. Mungkin sangat canggih ya, karena lebih cepat dari komputer sekarang atau laptop. Oke, ini adalah penampakan VGA. VGA ini adalah GPU untuk graphic processing unit. Singkatnya ini digunakan untuk game. Jadi tanpa menggunakan VGA ini kita nggak bisa main game-game zaman sekarang ya. Grafiknya gambarnya sangat real, nyata, agak lebih canggih dari game-game zaman dahulu. Oke, ini tanpa ini juga komputer sebenarnya bisa running, bisa jalan, cuman kita nggak bisa menikmati game-game yang sekarang ini. Kalau kalian suka gaming, jadi sekarang ada laptop gaming. Itu mengapa harganya sangat mahal? Karena VGA ini juga sangat mahal untuk memproses grafik yang sangat canggih. Oke. Nah, ini adalah sejarah Windows. Dulu Windows pertama kali yang sering digunakan adalah NT. Dulu Windows pertama saya digunakan Windows 98 dan berkembang Windows tahun 2000 menjadi Windows 2000 XP sampai sekarang Windows 10. Oke. Nah, itu adalah penjelasan tentang komponen-komponen komputer dan bagaimana komputer berjalan ya. Saya sudah men-share-nya pada kalian, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan semoga kalian sehat semua. Terima kasih.